Ya. Sudah bisa, Pak. Oke. Oh, iya. Langsung dimulai saja berarti ya, Pak. Ya, silakan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang manual and mechanical handling hazard and control yang beruntuk menggunakan saya sendiri dan Taufik. Di sini manual handling hazard dan injuries. Istilah pengenalan manual didefinisikan sebagai pergerakan beban oleh upaya manusia. Upaya ini dapat diterapkan secara langsung atau tidak langsung, menggunakan tali atau tuas. Penanganan manual mungkin melibatkan transportasi beban atau dukungan langsung dari beban termasuk mendorong, menarik, membawa, bergerak menggunakan kekuatan tubuh, dan mengangkat langsung. Di sini disebutkan bahaya umum penanganan manual meliputi mengangkat beban yang terlalu berat, mengakibatkan cedera punggung seperti gambar pada figur 10.2. Lalu postur yang buruk saat mengangkat mengakibatkan cedera punggung, menjatuhkan beban dan mengakibatkan cedera kaki seperti ini, dan beban panas mengakibatkan cedera lengan. Lalu operasi penanganan manual dapat menyebabkan berbagai cedera yang akut dan kronis pada pekerja. Lalu selanjutnya adalah cedera yang disebabkan oleh penanganan manual, yaitu ada otot terkilir, cedera punggung, saraf terperangkap, hernia, luka memar dan lecet, patah tulang, gangguan ekstremitas atas terkait kerja atau Word mencakup berbagai gangguan muskuloskeletal yang dibahas secara rinci pada bab 15. Lalu rematik. Di sini adalah figur dari mindset injuries yang diakibatkan oleh manual handling, kecelakaan manual handling. Lalu keterangan dari gambar tersebut adalah menarik beban jauh lebih mudah bagi tubuh daripada mendorongnya. Jika beban hanya bisa didorong, maka mendorong mundur menggunakan punggung akan membuat stres lebih berkurang pada otot-otot tubuh. Mengangkat beban dari permukaan pada tingkat pinggang lebih mudah daripada mengangkat dari lantai, dan sebagian besar cedera selama pengangkatan disebabkan oleh mengangkat dan memutar pada saat yang bersamaan. Lalu yang selanjutnya, jika beban harus dibawa, lebih mudah untuk membawanya pada tingkat pinggang dan dekat dengan batang tubuh. Cengkeraman yang kuat sangat penting ketika memindahkan semua jenis beban. Lalu selanjutnya adalah penilaian material handling. Peraturan menetapkan 4 faktor utama yang harus dipertimbangkan selama penilaian, yaitu yang pertama ada tugas, yang kedua beban, yang ketiga lingkungan kerja, dan yang keempat kemampuan individu yang diharapkan untuk melakukan pengangkatan. Lalu selanjutnya tugas yang harus dianalisis secara rinci sehingga semua aspek material handling dibahas termasuk penggunaan bantuan mekanis, jumlah orang yang terlibat, dan biaya tugas juga harus dipertimbangkan seperti gambar di samping berikut. Ini pertimbangan beban yang berdasarkan oleh gender laki-laki dan perempuan. Selanjutnya adalah mengurangi risiko cedera. Pertimbangan pertama bila ingin praktis adalah menggunakan bantuan mekanis, yaitu yang pertama alat bantu manual seperti gerobak dorong dan kerekan hidrolik bertenaga tangan. Yang kedua, memperhatikan tata letak workstation atau tempat kerja. Yang ketiga, memperhatikan beban. Dan yang keempat, kemampuan individu atau kesehatan karyawan. Lalu yang selanjutnya adalah posisi dan instalasi peralatan angkat. Peralatan angkat harus diposisikan dan diinstal untuk mengurangi risiko. Sejauh ini cukup praktis. Peralatan angkat harus diposisikan dan diinstal untuk meminimalkan kebutuhan untuk mengangkat beban atas orang. Dan untuk mencegah menghancurkan di posisi ekstrim, ini harus dirancang untuk berhenti dengan aman dalam hal mati listrik dan tidak melepaskan bebannya. Mengangkat peralatan yang mengikuti jalan tetap harus tertutup dengan gerbang antar dan substansial terhadap perlindungan yang diperlukan dalam kegagalan daya. Seperti gambar berikut adalah the main element of good lifting
teknik. Jadi teknik pengangkatan yang baik. Jadi kita kalau mau mengangkat barang dimulai dari posisi jongkok terlebih dahulu. Biasanya kan orang kalau mau mengangkat beban itu langsung dalam posisi dari posisi bawah langsung diangkat seperti itu. Jadi akan mengakibatkan cedera pada bagian punggung dan pinggang. Lalu selanjutnya adalah tipe dari mechanical handling dan lifting equipment. 4 elemen untuk penangkakan mekanis masing-masing yang bisa memberikan bahaya, yaitu peralatan penanganan beban, tempat kerja, karyawan yang terlibat. Peralatan penanganan mekanik harus mampu mengangkat dan atau memindahkan barang beban. Hal itu harus bebas dari kesalahan, dipelihara dengan baik, dan diperiksa secara teratur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Taufik. Eh, jadi di sini selanjutnya itu ada beban. Nah, beban itu harus disiapkan untuk transportasi masuk sedemikian rupa. Nah, untuk minimalkan kemungkinan adanya insiden atau kecelakaan, bahaya atau hazard itu akan terkait dengan sifat beban. Untuk misalnya itu zat yang mudah terbakar atau flammable atau berbahaya bagi kesehatan atau keamanan dan stabilitas beban. Misalnya itu runtuhan runtuhnya bal atau palet yang salah tumpuk di bagian apa yang menggunakan pelet tadi, palet truk pada palet truk. Kemudian untuk tempat kerja atau environment-nya itu harus dirancang sedemikian rupa untuk kapan saja mungkin pekerja dan beban tetap terpisah. Jika misalnya itu ada crane overhead yang akan digunakan, maka orang seharusnya terpisah jauh atau menaruh palang larangan dari jalan beban. Jadi harus terhindar dari lokasi crane-nya itu akan dioperasikan. Untuk kemudian yang karyawan yang terlibat dan siapapun yang menggunakan peralatan harus dilatih dengan benar dan kompeten dalam penggunaan yang aman. Next, Bran. Kemudian ada untuk lanjutannya itu ada untuk pemeliharaan rutin dan selanjutnya itu ada conveyor dan elevator. Itu di sini ada disebutkan beberapa jenis conveyor. Yang pertama itu ada conveyor jenis belt atau sabuk, kemudian ada conveyor jenis roller dan conveyor skrup atau screw conveyor. Kemudian ada beberapa hazard yang paling umum dan untuk tindakan pencegahannya disebutkan di bawah. Nah, yang pertama itu ada ujung yang sedang berjalan, di mana tangan terjebak di antara rol yang berputar dan sabuk. Ini hazardnya. Nah, untuk solusi untuk perlindungannya itu disediakannya oleh nip guard atau pelindung tangan itu dan perangkat grip agar nanti untuk conveyor-nya itu bisa berhenti apabila tangannya itu ada di bagian conveyor-nya. Kemudian ada ayat kedua yaitu belitan dengan penggerak daya yang membutuhkan pemasangan pelindung tetap dan pembatas kain longgar yang bisa tersangkut di penggerak. Kemudian yang ketiga itu ada beban atau barangnya itu yang jatuh dari conveyor. Nah, hal ini dapat dihindari dengan pelindung tepi dan pembatas. Hampir sama yang pertama tadi. Kemudian ada impact atau sebuah mungkin jenis tabrakan dan lain-lain tersebut terhadap sistem overhead-nya. Untuk perlindungannya itu terhadap bahaya atau hazard ini itu dapat diberikan dengan penggunaan penutup benturan, kemudian tanda peringatan dan akses terbatas. Ini sebagai kayak pembatas gitu. Kemudian selanjutnya itu ada bahaya kontak yang dicegah dengan menghilangkan tepi tajam. Untuk perlindungannya itu ada perlindungan tepi conveyor dan akses terbatas sama juga yang di sebelumnya dan yang nomor satu tadi. Kemudian ada bahaya penanganan manual atau bahaya manual handling dan bahaya kebisingan atau noise dan vibrasi atau getaran. Nah, untuk conveyor struktur sendiri yang digunakan untuk memindahkan zat sangat kental harus dilengkapi dengan pelindung atau penutup tetap untuk mencegah akses yang tidak sengaja. Misalkan untuk conveyor ini yang membawa sejenis zat kimia, itu zat kimianya harus ditutupi terlebih dahulu agar nanti orang-orang yang melakukan operasi conveyor ini tidak secara sengaja itu menyentuh barangnya itu. Nah, selain itu orang harus dilarang mengendarai conveyor sabuk itu
jelas ya tidak boleh dinaiki konvoyernya, dan kabel penggerak darurat atau tombol berhenti harus dipasang dan beroperasi setiap saat. Ya, ini untuk emergensi. Kemudian ada elevator atau lift, itu digunakan untuk mengangkut barang antar lantai seperti pengangkutan batu bata bangunan ke lantai atas selama pembangunan gedung, atau pengangkutan karung gandum ke loteng gudang. Nah, untuk gambar yang batu bata bangunan nanti ada di slide berikutnya. Kemudian ada pelindung yang harus dipasang di kedua ujung elevator dan di sekitar power drive-nya. Untuk hazardnya yang paling umum terjadi itu adalah terjadinya cedera atau injury akibat beban yang jatuh dari elevator. Kemudian ada juga potensi masalah penanganan manual handling di ujung pengumpanan dan pembuangan elevator. Next. Nah, ini ada salah satu contoh-contoh jenis conveyor tadi, ada yang belt, kemudian ada yang roller, dan kemudian ada yang conveyor jenis screw conveyor. Nah, yang pertama itu yang A, itu conveyor mengangkut beban sepanjang level tertentu yang mungkin tidak sepenuhnya horizontal. Untuk sedangkan lift atau elevator itu bergeraknya dari satu tingkat atau ke tingkat yang lain. Itu biasanya kalau lift itu secara vertikal, kemudian untuk conveyor itu bisa horizontal tapi juga bisa miring gitu, diagonal. Kemudian ada sebuah roda penanganan conveyor overhead. Desain conveyor overhead berguna untuk mentransfer komponen dan jarmen di antara workstation. Untuk misalnya itu di pembuatan mesin atau pakaian. Kemudian ada slot conveyor yang digunakan dalam industri makanan. Untuk 3 bentuk umum conveyornya itu seperti yang disebutkan tadi, ada yang belt conveyor atau sabuk, kemudian ada roller conveyor, berbentuk roller, dan conveyor screw atau screw conveyor. Next. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu yang screw conveyor atau conveyor wheel ini sering digunakan untuk memindahkan benda yang sangat kental, yang seperti di atas tadi harus dilengkapi pelindung penutup tetap. Kemudian untuk orangnya itu harus dilarang mengendarai conveyor sabuk seperti yang di atas tadi juga disebutkan. Kemudian hazard yang paling umum seperti yang gambar di samping ini, untuk elevator itu beban yang jatuh mengenai orangnya ini. Next. Kemudian di sini digambar di bagian kirinya adalah sebuah truk forklift. Nah, untuk bentuk yang paling umum dari peralatan handling ini ya truk forklift ini. Nah, untuk truk forklift ini berasal dari kelompok kendaraan yang dikenal sebagai truk angkat atau lift vehicle. Nah, dan biasanya ini digunakan di sebuah pabrik atau di lokasi konstruksi dan di pertanian. Istilah forklift biasanya diterapkan pada truk pengangkat counterbalance, di mana beban forklift itu diambangi dengan bobot kendaraan di atas roda belakang. Truk lem jangkau atau reach truck dirancang untuk beroperasi di lorong yang lebih sempit di gudang dan memungkinkan beban ditarik ke dalam jarak sumbu roda. Nah, untuk truk lorong sangat sempit atau very narrow aisle atau VNE itu tidak berbelok di dalam lorong untuk menyimpan atau mengambil muatan. Untuk truk VNE ini sering dipandu oleh pemandu atau ada sejenis rel di lantai atau jalur khusus. Kemudian untuk bentuk dari truk pengangkat atau lift truck ini termasuk truk palet atau truk penumpuk palet. Yang keduanya dapat dikendalikan oleh pejalan kaki atau pengendara. Next. Kemudian di sini ada disebutkan beberapa tipe-tipe hazard yang bisa terjadi dengan penggunaan truk forklift ini. Nah, salah satunya itu ada yang hazard terbalik, itu terjadi akibat manuver dengan kecepatan yang terlalu tinggi, terutama saat menikung. Kemudian ada roda menabrak penghalang seperti trotoar, kemudian ada pengereman mendadak yang yang juga kondisi ban yang buruk yang menyebabkan penyaradan atau seperti slide gitu. Kemudian ada pengemudi ke depan menuruni tekan, itu bisa menyebabkan hazard juga. Kemudian ada pergerakan beban, kemudian ada pemuatan tidak aman atau unsafety handling, kemudian ada kemiringan yang salah atau mengemudi di sepanjang tanjakan, kemudian ada kelebihan beban,
dan lainnya sebagainya. Kemudian setelah ini dijelaskan untuk hazard yang berdampak pada hazard fisiknya. Next. Nah, jika truk forklift ini digunakan pada di luar environment atau digunakan di luar, itu jarak pandang dan penerangan, kemudian ada kondisi cuaca dan pergerakan kendaraan ini menjadi hazard tambahan. Nah, untuk hazard fisik dari penggunaan truk forklift ini, yang pertama ada kebisingan atau noise, itu disebabkan oleh peredaman unit daya yang buruk, itu biasanya seperti kendornya beberapa skru atau komponen-komponen di forkliftnya, kemudian ada hazard untuk asap knalpotnya yang biasanya menjadi masalah kesehatan juga di operatornya. Kemudian ada masalah getaran atau vibrasi. Vibrasi ini berkaitan dengan yang kebisingan tadi karena untuk vibrasi ini juga bisa menghasilkan hazard yang noise tadi. Kemudian ada hazard untuk penanganan manual atau manual handling yang bisa mengakibatkan akibat menggerakkan beban dengan tangan atau mengangkat baterai atau tabung gas. Ini untuk yang secara manual seperti yang disebutkan Gibran tadi. Kalau tidak mengikuti cara manual handling yang bagus atau yang baik. Kemudian ada hazard secara ergonomis, yaitu bisa mengakibatkan cedera muskuloskeletal yang disebabkan oleh ban lunak dan atau permukaan jalan yang bergelombang atau lubang atau retakan pada permukaan jalan, misalkan sambungan ekspansi. Next. Selanjutnya untuk mengatasi atau meminimalisasi resiko terjadinya hazard tersebut, tentunya itu perlu diadakannya maintenance atau pemeliharaan rutin dan terdokumentasi oleh mekanik yang kompeten. Nah, selain pemeliharaan tersebut, pengemudi atau operator itu juga harus melakukan pemeriksaan berikut. Nah, yang pertama itu dilakukan pemeriksaan kondisi ban dan tekanan ban yang benar. Kemudian adanya pemeriksaan untuk efektivitas semua rem. Dan selanjutnya ada untuk pemeriksaan klakson, kemudian ada pemeriksaan lampu, kemudian cermin, dan juga untuk kursi yang aman dan disetel dengan benar agar ergonomis dan nyaman digunakan untuk operator. Kemudian ada pemeriksaan tingkat cairan yang benar. Ini tingkat cairan ini bisa saja tingkat cairan hidroliknya, tingkat cairan untuk remnya, dan seperti pelumas di forkliftnya itu. Kemudian ada cek pemeriksaan untuk baterai, dan kemudian ada cek untuk semua sistem itu di sebuah kendaraan pengangkatan itu bekerja sesuai fungsinya. Misalkan kalau di sini hidroliknya berfungsi atau tidak. Next. Nah, kemudian inspeksi yang lebih rinci harus dilakukan oleh orang yang kompeten di dalam organisasi setiap minggu untuk memasukkan tiang mas atau tiang kapal dan perangkat kemudi. Untuk tiang mas ini yang kayak di forklift itu yang berdiri tadi, yang lurus atas, yang terletak di depan forkliftnya. Kemudian untuk pelatihan pengemudi sangat penting dan harus diberikan oleh pelatih yang kompeten. Sesi pelatihan atau sesi training itu harus mencakup aturan lokasi yang mencakup item seperti kode praktik pengemudi truk forklift untuk organisasi. Kemudian batas kecepatan, prosedur penumpukan, dan aturan pembalikan atau mundurnya itu. Reverse. Nah, kemudian pelatihan penyegaran atau untuk pelatihan ulang harus disediakan secara berkala dan catatan rinci tentang semua pelatihan yang terima itu harus disiapkan. Kemudian di tabel di slide selanjutnya itu ada tabel yang mengilustrasikan beberapa persyaratan utama pengemudi truk angkat forklift, apa yang harus dilakukan dan apa yang yang tidak boleh dilakukan oleh pengemudi truk forklift. Nah, yang terakhir itu ada untuk pemilihan pengemudi harus berhati-hati, termasuk pemeriksaan kesehatan yang relevan dan pengalaman sebelumnya. Pengemudi harus berusia minimal 18 tahun dan kebugaran mereka untuk mengemudi harus dinilai ulang secara teratur. Nah, ini
disebutkan di HSG6, kemudian slide selanjutnya. Kemudian ini untuk tabel yang tadi apa yang harus dilakukan oleh pengemudi dan yang tidak boleh dilakukan oleh pengemudi truk forklift. Yang pertama itu yang harus selalu dilakukan itu, yang pertama itu harus berkendara dengan kecepatan yang sesuai untuk menyesuaikan kondisi jalan dan jarak pandang. Kemudian menggunakan klakson bila perlu, terutama di blind spot atau di pintu masuk. Kemudian selalu waspada terhadap pejalan kaki dan kendaraan lain. Yang keempat itu berhati-hati saat membalik atau melakukan mundur, berbalik atau mundur. Nah, kemudian berhati-hati saat menangani beban yang membatasi jarak pandang, terutama kalau bebannya itu ukurannya besar. Selanjutnya perjalanan atau untuk bergerak itu dengan menurunkan fog. Jadi untuk fognya itu harus dilakukan penurunan, tidak diangkat saat melakukan maju atau gerak dan lain-lain sebagainya. Kemudian menggunakan jalur yang sudah ditentukan, seperti yang dijelaskan tadi untuk yang VVA di forklift di bagian narrow itu ada jalurnya tersendiri. Kemudian ada mematuhi batas kecepatan, kemudian berhati-hati pada permukaan yang basah dan tidak rata atau di permukaan yang licin. Kemudian menggunakan rem tangan untuk kemiringan dan kontrol lainnya dengan benar. Kemudian hati-hati di jalur landai dan selalu meninggalkan truk atau truk forklift dalam keadaan aman dan menghindari penggunaan yang tidak sah. Itu contohnya dengan menekan rem, terus kemudian untuk motor atau mesinnya itu harus mati, kemudian fog itu harus diturunkan dan juga kunci harus dilepas. Kemudian apa yang tidak boleh dilakukan oleh pengemudi itu, yang pertama itu beroperasi dalam kondisi di mana tidak mungkin untuk mengemudi dan menangani beban dengan aman. Misalnya gang yang tersumbat sebagian atau untuk environment-nya itu tidak mendukung. Yang kedua itu untuk truknya itu bergerak dengan fog terangkat. Tadi disebutkan itu untuk fognya itu harus diturunkan terlebih dahulu untuk mau bergerak atau mau berjalan. Kemudian menggunakan fog untuk menaikkan atau menurunkan orang, kecuali jika fognya itu sesuai spesifikasi atau desain yang khusus untuk menurunkan orang. Kemudian berbelok di jalur landai, setelahnya itu mengemudi di area di mana truk akan menyebabkan bahaya atau menyebabkan suatu hazard. Contohnya itu penyimpanan zat yang mudah terbakar atau flammable. Kemudian mengizinkan penggunaan yang tidak sah. Next. Di sini kemudian saya akan menjelaskan kren, bentuk lain dari sebuah lift. Yang tadi kan disebutkan menggunakan forklift truck. Di sini menggunakan kren. Nah, untuk kren, jenis alat pengangkat ini bersifat overhead dan ship mobile. Di sini digambarkan untuk figur 10.11 ini ada sebuah kren untuk mengangkat sebuah yak atau kapal sejenis kapal di sebuah marina atau sejenis tempat di pelabuhan. Nah, kren itu dapat berupa jeep kren atau gantry. Semua derek harus dirancang dengan benar, dibangun, dipasang, dan dipelihara atau di maintenance. Nah, kren ini juga harus dioperasikan sesuai dengan sistem kerja yang aman. Kren seharusnya didorong oleh orang yang berwenang yang terlatih. Setiap derek yang dikeluarkan dengan sertifikat oleh produsennya memberikan rincian beban kerja aman atau safe workload. SWL ini tidak boleh dilampaui dan harus ditandai pada struktur kren. Nah, selanjutnya itu ada prinsip-prinsip dasar pengoperasian kren yang aman, dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu harus melakukan pemeriksaan singkat dari kren dan terkait menangani setiap kali sebelum digunakan. Jadi sebelum kren digunakan itu harus memeriksa spesifikasi kren seperti yang disebutkan di slide sebelumnya itu. Yang pertama itu ada SWL-nya, beban kerja amannya, kemudian juga instruksinya itu. Setiap kren itu karena berbeda-beda, jadi harus
baca terlebih dahulu. Kemudian ada pemeriksaan aksesori pengangkatan yang berada di tempat yang terkini. Kemudian memastikan bahwa beban tidak dibiarkan ditunda saat derek digunakan. Jadi untuk bebannya itu eh, harus ditaruh dahulu dan tidak diangkat terus-menerus kalau emang tidak digunakan. Kemudian untuk selanjutnya itu sebelum pengangkatan dilakukan, pastikan ada yang bisa dipukul oleh derek atau beban. Kemudian memastikan bahwa muatan itu tidak pernah terbawa orang. Jadi untuk yang ini memastikan bahwa muatannya itu tidak ada orang yang di situ. Jadi nanti agar tidak terjadi suatu asiden. Kemudian memastikan visibilitas dan komunikasi yang baik. Khususnya ini apabila contohnya itu kren yang berada di pembangunan itu karena visibilitasnya juga minimal. Jadi harus ada komunikasi yang baik untuk mengatasi masalah visibilitas itu. Kemudian mengangkat bebannya itu secara vertikal, derek tidak boleh digunakan untuk menyeret sebuah beban. Jadi contohnya itu kalau di sebuah pembangunan gedung misalkan itu, jadi bebannya itu harus ditarik secara vertikal dulu, baru nanti boleh digerakkan maju, mundur dan berotasi. Jadi tidak boleh kayak diseret di tanahnya. Kemudian untuk kerannya ini tidak boleh digerakkan dengan beban yang sedekat mungkin dengan tanah yang saya bilang tadi, tidak boleh diseret. Kemudian mematikan listrik di kren atau di derek apabila dibiarkan tanpa pengawasan. Kemudian ada alasan utama kegagalan atau failure pada kren atau derek, yaitu yang pertama itu termasuk kerugian beban. Yaitu ada kelebihan muatan, kemudian ada gendongan beban yang buruk, kemudian beban tidak aman atau tidak seimbang, kemudian ada kehilangan beban atau bebannya itu jatuh, kemudian menjungkir kebalikan beban, kemudian ada tabrakan dengan struktur lain atau daya overhead dari line kerennya itu, kemudian ada kegagalan pondasi, ada kegagalan struktural kren, kemudian ada kesalahan operator, human error, kemudian ada kurangnya pemeliharaan, maintenance atau inspeksi rutin, dan kemudian tidak ada signaler yang digunakan saat pengadangan pengemudi tidak jelas atau sinyal salah diberikan. Untuk selanjutnya ini ada selama operasi pengangkatan kren itu apa yang harus dipastikan, apa yang harus dilakukan. Yang pertama itu pengemudi memiliki visibilitas yang baik seperti yang disebutkan di poin slide sebelumnya, dan apabila visibilitas tidak baik, pastikan komunikasi antar operator dan yang memberi signal itu jelas. Kemudian tidak ada pejalan kaki di bawah beban dengan menggunakan penghalang atau terdapat barrier jika diperlukan. Kemudian peringatan atau warning terdengar sebelum operasi pengangkatan. Selanjutnya itu lift atau hoist menggabungkan platform atau sangkar dan dibatasi dalam gerakannya oleh paduan seperti gambar di samping ini contohnya. Kemudian hoist pada umumnya digunakan dalam pengaturan industri, misalnya dalam konstruksi situs dan garasi, sedangkan lift biasanya digunakan di dalam bangunan. Nah, untuk selanjutnya ini akan dijelaskan kembali oleh Mas Gibran. Jadi Requirement of Statutory Examination of Lifting Equipment, LOR itu menentukan pemeriksaan yang dibutuhkan untuk mengangkat peralatan dengan menggunakan dua istilah, inspeksi dan pemeriksaan menyeluruh. Yang pertama itu inspeksi digunakan untuk mengidentifikasi apakah peralatan dapat dioperasikan, disesuaikan dan dipelihara dengan aman sehingga setiap cacat, kerusakan atau kehausan dapat dideteksi sebelum menghasilkan resiko yang tidak dapat diterima. Biasanya dilakukan oleh orang yang kompeten yang ditunjuk oleh pemilik perusahaan.
Lalu yang kedua adalah pemeriksaan menyeluruh, adalah pemeriksaan mendetail yang mungkin melibatkan pemeriksaan visual, pembongkaran, dan pengujian kompeten dan uji peralatan dalam kondisi operasi. Pemeriksaan semacam itu biasanya harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen dari pemilik perusahaan. Pemeriksaan biasanya dilakukan sesuai dengan skema tertulis atau laporan tertulis diserahkan kepada pemilik perusahaan. Berikut gambar di samping adalah desain dari hook untuk mencegah terjadinya load. Jadi agar tidak kabel ininya tuh tidak lompat keluar. Jadi didesain melekuk seperti ini. Dan ini untuk yang kedua, hooknya menggunakan safety atau ada alat penutupnya di sini. Lalu selanjutnya adalah ini berikut adalah checklist dari penilaian beban manual handling. Di sini disebutkan adalah untuk laporan-laporannya. Misalnya ada risk levelnya atau kecelakaannya, lalu kurang kontrolnya. Dan selanjutnya adalah penilaian resiko tipikal untuk penggunaan lifting equipment. Nah, di sini untuk checklistnya dari menggunakan peralatan pengangkatan seperti crank yang tadi dijelaskan oleh Taufik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Halo. Jika ada pertanyaan mungkin bisa diketik di kolom chat atau bisa langsung open mic-nya. Terima kasih. On cam semua yuk. Itu pada tidur kali. Saya mau tanya. Ya. Dari penjelasan tadi kan dari mechanical handle tentang hazard tentang alat ya. Saya mau nanya nih, kalau untuk apakah dari manusianya itu butuh pelatihan tentang hazard dan apakah ada dari manusia itu kan mempunyai postur tubuh yang berbeda-beda, apakah itu mempengaruhi atau tidak? Mungkin itu saja dulu, terima kasih. Mungkin ada yang ingin memberikan pertanyaan atau kritik dan saran juga boleh. Ini yang saya temukan. Izin menanyakan, halo? Ya, silakan. Oh ya, saya tadi searching bahwa ternyata itu kasus apa itu muskuloskeletal itu untuk penyakit itu ternyata di Amerika itu lebih dari 1,5 juta kasus pada tahun 2018, dan kemudian di Indonesia itu peneliti menyatakan bahwa 25% itu kalau di Indonesia, karyawan di Indonesia 25% kecelakaan itu salah satunya diakibatkan dari
MMH ini, yaitu manual mechanical handling. Nah, pertanyaan saya, menurut Anda langkah atau strategi apa yang tepat digunakan untuk mengedukasi karyawan atau orang yang bekerja di situ bahwa pentingnya memahami kayak manual mechanical handling itu, bahwa ketika mengangkat lebih baik kita jongkok dan lain sebagainya. Bagaimana strategi yang tepat untuk mengedukasi mereka, dan juga untuk rentan periodenya berapa tahun sekali atau bagaimana. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah 2 aja atau masih bertambah? Itu nada itu ada di depan alat apa lari kemana itu? Udah. Mungkin dijawab dulu aja. Baik, Gibran. Baik Pak, saya akan menjawab pertanyaan Roni. Untuk adakah diadakan pelatihan? Tentu saja iya, untuk mengangkat beban seperti itu, dan kebanyakan orang kan badannya itu berbeda-beda, dan itulah pentingnya diadakan pendataan dan pemeriksaan yang sudah seperti Taufik jelaskan tadi. Harus mempunyai berusia 18 tahun dan mempunyai kebugaran, serta melakukan pendataan setiap 5 hari sehari. Dan itu juga dimaksudkan dalam WORDS, yaitu Work Related Upper Limbs Disorder, untuk kondisi yang mempengaruhi leher, bahu, lengan, dan sikut, serta pergelangan tangan dan ruas jari. Seperti itu. Apakah sudah cukup, Roni? Apakah Cukup, Gibran. Terima kasih. baik, Roni? Cukup beneran enggak, Ron? Oke, saya tambah sedikit ya. Jadi kalau pelatihan jelas tadi ya. Bahkan drivernya kan perlu lisensi juga itu kalau untuk Iya, ada lisensi juga, Pak. menjadi operator itu kan ada lisensinya. Bahkan itu kalau yang di di teman-teman sipil yang khusus untuk untuk memindah tanah, mengeruk tanah saja itu kan ketat anunya ya. Nah, kemudian yang ingin saya komentari yang kedua adalah tentang body size ya. Tadi ada pertanyaan Roni tentang body size. Apakah itu mempengaruhi? Ya, mempengaruhi. Makanya kalau coba nanti dibaca-baca, di saat mendesain suatu alat, itu perlu dipertimbangkan rata-rata malah jadi keselilitan gini. Antropometri tubuh, ya. Jadi ada panjang tangan, jangkauan tangan, tinggi badan, tinggi duduk dan sebagainya, itu kan ada ukur-ukurannya bagi teman-teman teknik industri, dan itu digunakan untuk mendesain alat. Misalnya kalau terkait dengan kerja statis, misalnya membaca untuk meja belajar, itu kan ketinggiannya berapa, kemudian footrest-nya harus tinggi apa dan sebagainya, itu kan ada rumus-rumus yang bisa dipakai gitu. Nah, itu biasanya menggunakan rata-rata body size tadi, titik-titik antropometri tadi. Nah, kemudian itu diberi toleransi dengan
apa istilahnya, presentil-presentil tertentu. Misalnya kalau dulu pernah, di kelas saya tentang manajemen industri ya kalau nggak salah, untuk menentukan berapa tinggi apa, handle pintu, itu kan sebenarnya nggak asal kan ya, mengapa setinggi itu, kemudian nanti presentilnya berapa dan sebagainya itu ditetapkan. Nah, untuk hal itu tolong dibaca-baca ulang tuh ya. Termasuk nanti, menaruh apa, desain kalau misalnya forklift lah katakanlah gitu kan, itu kan perlu dioperasikan, apa, namanya apa itu, tombol atau apa ya, tongkat-tongkat untuk menggerakkannya itu kan ya melalui kajian kajian desain juga itu ya. Mengapa harus di kanan atau di kiri, apakah dipertimbangkan kebiasaan orang dan sebagainya, itu semua dipertimbangkan ya. Saya pikir itu ya tadi yang ditanyakan Roni. Kalau pelatihan jelas itu ya. Bahkan untuk alat-alat tertentu tadi harus pakai lisensi. Nah, kemudian untuk pengetahuan apa, praktisnya, itu kadang-kadang perlu dilatih, bukan dilatih keterampilannya ya, tapi pembiasaan misalnya observasi, tempatnya dan sebagainya begitu. Oke, silakan dilanjutkan ke pertanyaannya Rizal. Ya, saya akan menjawab untuk pertanyaan dari Mas Rizal tadi yang membahas tentang kasus muskuloskeletal. Untuk memang untuk yang di disorder. ya musculoskeletal disorder itu kalau di Indonesia itu memang banyak terjadinya kasus musculoskeletal disorder itu. Terutama itu contohnya mungkin yang paling parah, sedikit parah mungkin seperti patah tulang, kemudian ada apa namanya otot terkilir itu yang mungkin sehari-hari kejadian, kemudian ada cedera punggung juga. Nah itu biasanya itu Nah, saya terjadi itu luruskan karena sedikit ya. Kalau sampai patah itu bukan musculoskeletal disorder ya. itu udah Musculoskeletal disorder itu menyangkut otot. otot ya, menyangkut otot apa mungkin di bukan apa di sini mungkin sakit pinggang yang orang Jawa nyebutnya apa loro boyo atau loro gendeng dan sebagainya Ya, itu kerananya seperti itu. Jadi misalnya kemudian apa ngangkat barang dengan posisi yang tidak benar dan sebagainya, kemudian semacam merasa kram dan kalau parah orang nyebutnya dengan HNP itu ya, kecetit dan sebagainya itu, yang semacam itu. Kemudian nanti ada juga itu tadi salah postur ya, ada juga karena repetisi gerakan. Misalnya ngetik, texting di apa di HP, kemudian metik teh, metik melati dan sebagainya itu kan repetisinya tinggi sekali. Nah kemudian nanti ada cedera apa orang nyebutnya CTS ya, carpal tunnel syndrome itu. carpal tunnel syndrome. Ya itu mungkin masuk ya, tetapi kalau yang fraktur itu ya itu accident ya, jadi tidak masuk ke musculoskeletal syndrome. Ya. Ya, jadi untuk mengatasi musculoskeletal syndrome itu strateginya itu salah satunya itu ya yang pertama tadi yang disebutkan sendiri oleh Mas Rizal itu training. Kemudian juga apa selain training itu juga seperti yang bab chapter 4 disebutkan kemarin yaitu untuk mempromoting positive health and safety culture. Jadi budaya untuk safety itu diterapkan di perusahaan atau tempat environment kerja tersebut. Nah, contohnya juga untuk melakukan hal tersebut itu bisa kayak memberikan notice board atau sebuah grafik gitu loh, seperti simbol yang di slide tadi yang dijelaskan oleh Mas Girban yang tentang mengangkat sebuah box. Nah, itu kan juga termasuk sebuah gambar grafik yang menjelaskan tentang cara yang benar untuk melakukan manual handling pengangkatan sebuah box misalkan. Nah, selain itu untuk yang tentang
tanya berapa sih training yang perlu dilakukan itu, kemudian repetisinya itu setiap berapa minggu atau berapa bulan. Nah, tadi juga sempat disebutkan juga di PowerPoint untuk training tadi, untuk yang dinilai secara penting atau repetisi itu bisa dilakukan seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Untuk training itu untuk training yang manual handling. Nah, kemudian untuk training yang menggunakan beberapa kren berat atau seperti kren, kemudian ada forklift truck, itu pelatihannya itu bisa setiap kalau di sini tadi bisa untuk setiap tahun itu untuk kayak cek lisensinya itu juga. Kemudian juga sebentar, tadi di bagian atas. Mau di-share screen aja, Vic, apa enggak? Oh ya, benar. Ini kalau share screen di punya aku nanti putus ya. Mungkin kamu yang bisa screen aja daripada nanti jaringannya putus. Di berapa, Vic? Slide 4 yang bahas tentang cedera tadi, yang ada muskuloskeletal. Nah, tadi juga disebutkan juga untuk gangguan ekstremitas tadi yang muskuloskeletal kan, untuk secara rinci untuk yang cederanya ini dibahas di chapter 15 tentang physical and health hazard and control. Jadi Berarti termasuk CTS tadi di situ ya? iya, seperti kayak yang injury, kemudian ada yang health untuk yang health-nya, kemudian distress dan lain-lain ada di sini, Pak. Yang bab chapter 15 ini. Oke, ini sambil saya tanyakan sekalian. Ini hari Rabu pagi ada kuliah enggak? Kalau saya sendiri karena tidak mengambil MKU tidak ada kuliah, Pak. Mungkin yang teman-teman lain yang mengambil MKU mungkin kalau ada kuliah dan lain sebagainya. Ini saya tidak mewajibkan, tapi saya berharap kalian nanti ikut di diskusinya teknik industri hari Rabu jam 7.30. Pasif silahkan, tetapi saya harap bisa ada di ruangan. Ya ini ya menuntut kesadaran, artinya saya tidak mewajibkan. Bukan berarti kalau tidak mewajibkan itu tidak penting. Gitu. Saya sudah menganggap kalian dewasa sehingga hal-hal yang seperti itu nggak perlu dipaksa-paksa lagi. Kalau kalian perlu ya silakan gabung nanti gitu. Kalau sedang berhalangan ya nanti tolong lihat recording rekamannya. Tapi juga tidak menggampangkan terus karena boleh melihat rekamannya terus nggak ikut gitu. Itu kan beda, motivasinya beda sehingga nanti juga sumbangannya nggak beda. Oke, silakan Vic. Oh ya, mungkin dari Mas Rizal, apakah jawabannya sudah memuaskan atau belum? Sejauh ini sih saya sudah cukup puas, Pak. Ya, tapi bagus pertanyaan si Rizal. Jadi memang ini kalau kita mungkin sering tidak menganggap tadi ya masalah muskuloskeletal itu sebagai sesuatu yang serius, tapi di negara maju itu sangat diperhatikan. Kalau kita mungkin orang anggapnya ya biasa, kecapean dan sebagainya, begitu loro boyo dan sebagainya kan dianggap biasa. Padahal itu kalau terakumulasi itu berbahaya juga. Ya. Jadi salah-salah urat dan sebagainya itu yang orang anggapnya konsekuensi biasa dari suatu pekerjaan itu kalau terakumulasi itu bisa berbahaya ya. Bahkan akibat getaran saja kalau terakumulasi itu bisa mengganggu saya punya kakak dulu kerja di KPC, dia operator
mobil itu ya, mobil besar itu untuk ngangkut itu kan getarannya tinggi, itu bahkan sampai di ruas tulang belakangnya itu tumbuh akibat itu, gitu. Dan itu jadi cedera serius sampai di pensiun dini dan sebagainya begitu. Jadi ini yang kadang-kadang perlu kesadaran, perlu belajar, perlu apa namanya ya, peduli dan sebagainya begitu. Jadi tidak menggampangkan lah ya. Apalagi posisi-posisi kalian nanti kan di penentu ya. Mungkin tidak operatornya, tetapi justru yang harus mengedukasi dan melindungi operator dan sebagainya. Itu harus tahu ini. Nah, mungkin saja setelah kuliah ini bukan terus tahu segalanya. Tapi mulai setelah diskusi-diskusi ini, kalian mulai sadar bahwa kalian harus banyak tahu gitu. Taunya dari mana ya terserah saja. Bisa membaca, bisa. Sekarang kan sumber belajar sangat banyak ya. Saya pikir gitu di YouTube kan banyak sekali kursus-kursus singkat terkait dengan bahaya-bahaya tertentu dan kebetulan ini kan juga hanya 3 ya. Harusnya kan banyak. Nah, mestinya tidak berhenti di sini. Tolong tetap belajar walaupun enggak untuk dinilai gitu. Harapan saya sih itu. Ada pertanyaan lagi enggak? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya tanyakan ke ini ya, Nada, besok lagi tidak ada alasan kamu tidak siap ya, Da ya. Jadi tolong kalau memang akan ada kuliah, ya nggak pergian ke rumah saudara dulu dong. Ya ini nanti tolong disampaikan ke Nada ya, supaya tidak mengganggu diskusi juga. Oke, sekarang saya tanyakan ke Rizal, mau sekarang atau minggu depan presentasinya? Kalau sekarang bagaimana, Pak? Tapi Tidak apa-apa. apakah ada keterbatasan waktu atau gimana? Kalau saya tidak masalah, cuman saya minta istirahat sebentar ini. Saya mau ke belakang sebentar. Oh, iya. Ya, kembali ke Rizal. Mau sekarang apa besok? Gimana, Al, Ron? Kalau aku terserah sih. Sekarang juga nggak apa-apa. Menurut saya sih sekarang aja, Pak, daripada Ya, setidak-tidaknya kelompoknya Rizal ya. Kalau kelompoknya si siapa? Alfian mungkin menunggu kesiapannya Nada, tapi Nada tolong diingatkan kalau mau ada jadwal ya jangan ke tempat saudaranya dulu gitu. Baik, Pak. Oke ya, ini saya minta izin sebentar ke belakang. Atau bisa dimulai saja, nanti saya tak nyusun. Lanjut, Pak. Ya. Langsung, Al. Rekamannya dipisah aja. Ini ditutup dulu, baru Ya, mulai baik Pak. episode baru supaya nggak terlalu panjang. Baik Pak. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.